Xiao Chen kebetulan selesai berurusan dengan kehendak Raja Bajak Laut Scarlet Blood di topeng tepat saat bulan dingin hancur. Dia terkejut melihat Yan Ze muncul pada awalnya. Namun, dia dengan cepat meletakkan topeng itu di cincin penyimpanannya tanpa menunjukkannya. Kakak, kamu datang pada waktu yang tepat. Apa yang dilakukan kakak di sini? Sekarang setelah Xiao Chen menghadapi Yan Ze lagi, dia punya rencana dalam pikirannya. Dia menjaga ekspresinya tetap tenang dan tidak berubah, hanya bertanya dengan acuh tak acuh. Yan Ze tampaknya tidak peduli. Dia mendarat di depan Xiao Chen dan menunjuk ke pilar batu di tengah. Adik Xiao, apakah kamu melihat pilar batu itu? Benda yang terbakar di sana adalah api dewa palsu. Di sanalah warisan Raja Bajak Laut Scarlet Blood berada. Api dewa palsu. Tentu saja, Xiao Chen sudah memperhatikan itu. Lebih jauh, api dewa palsu ini berbeda dari yang diperolehnya di kota naga bawah tanah. Api dewa palsu ini masih memiliki kekuatan hidup yang luar biasa kuat, dan apinya berkobar lebih kuat, jelas dipenuhi dengan sifat ilahi. Sebaliknya, api dewa palsu di kota bawah tanah telah sangat melemah karena harus menekan Raja Naga Hitam untuk waktu yang lama. Ketika Xiao Chen memperoleh api dewa palsu itu, api itu telah melemah. Dia hanya menerima sebagian dari ingatan di dalamnya. Banyak ingatan yang samar dan tidak lengkap. Bantuan utama yang diberikan api dewa palsu kepada Xiao Chen adalah memungkinkannya untuk membentuk kehendak jiwa yang lengkap saat masih menjadi pemuja inti primal utama. Api dewa palsu ini di hadapan Xiao Chen dipenuhi dengan sifat ilahi. Jika dia bisa mendapatkannya, dia mungkin akan dapat mewarisi semua ingatan Raja Bajak Laut Darah Merah dengan sempurna, ingatan seorang Raja Bajak Laut legendaris. Akan ada berbagai teknik kultivasi, teknik bela diri, pengalaman dari pertempuran, dan semua yang telah dilihat Raja Bajak Laut Darah Merah. Ini adalah warisan sejati dari Raja Bajak Laut Darah Merah. Semua harta karun di pilar batu di sini yang ditambahkan bersama-sama tidak akan semenarik api dewa palsu itu. Jelas bahwa harta karun ini tidak akan serta-merta memungkinkan seseorang untuk menjadi dewa palsu yang kuat seperti Raja Bajak Laut Scarlet Blood. Paling banter, harta karun ini hanya akan membantu seseorang untuk melepaskan diri dari belenggu alam laut awan, menjadi kaisar penguasa Vena ilahi. Namun, jika seseorang memperoleh warisan Raja Bajak Laut Scarlet Blood, maka ia akan memperoleh semua ingatan Raja Bajak Laut Scarlet Blood. Bahkan, seseorang mungkin akan menjadi Raja Bajak Laut Scarlet Blood berikutnya. Sampai saat ini, para tetua dan pewaris sejati dari 3 sekte besar Dao Iblis, Kapten kelompok Bajak Laut Rubah Perak, dan para venerate suci lainnya semuanya telah bergegas ke tempat itu. Namun, tidak seorang pun dapat mendekati pilar batu tempat api ilahi berada. Penyesalan melintas di mata Yan Ze. Dia dan Senior Chai adalah orang pertama yang tiba di sana. Namun, apapun yang mereka lakukan, keduanya tidak dapat mencapai pilar batu tempat api ilahi berada sama sekali. Pada saat keduanya memikirkan Xiao Chen, para ahli venerate suci lainnya dan para murid sekuat venerate suci telah tiba. Inisiatif itu hilang, membuat Yan Ze sangat frustrasi. Saat ini, bahkan jika dia membawa Xiao Chen, kemungkinan memonopoli api dewa palsu hampir nol. Yan Ze telah kehilangan kendali atas situasi tersebut. Jika dia berlarut-larut, situasinya akan menjadi lebih buruk baginya setelah para ahli tokoh berdaulat dari 3 sekte Dao Iblis tiba. Saat ini, Yan Ze hanya bisa memanfaatkan situasi sebaik-baiknya dan membawa Xiao Chen sekaligus. Memiliki kendali atas Xiao Chen adalah satu-satunya keuntungan Yan Ze. Meskipun Yan Ze tidak mengungkapkan informasi ini, Xiao Chen sudah menebak apa yang terjadi dari kata-katanya. Xiao Chen berpikir dalam hati, kau pantas mendapatkannya. Kau bertindak cerdas dan bersekongkol melawanku. Namun, di hadapan kekuatan Raja Bajak Laut Darah Merah, semua itu tidak ada gunanya. Ini meneguhkan pikiran Xiao Chen. Di hadapan yang kuat, semua rencana dan siasat tidak ada gunanya. Belum lagi seberapa kuat Raja Bajak Laut Darah Merah saat dia masih hidup, apa yang bisa dia lakukan setelah dia meninggal sudah cukup menjadi bukti. Bahkan rencana yang jelas tidak akan berhasil. Ini membuat Yan Ze, yang kepalanya dipenuhi dengan berbagai rencana, tidak berdaya untuk melakukan apapun, membuatnya tertekan. Berusaha bersikap cerdas akhirnya menjadi jalan memutar.
Jika Yan Ze membawa Xiao Chen sejak awal, dia tidak akan sekhawatir ini. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, sudah terlambat bagi Yan Ze untuk merasa menyesal. Xiao Chen menatap Yan Ze dan bertanya, jadi, kakak Yan berpikir bahwa bendera perang darah merah adalah kuncinya. Namun, tanpa aku, Scarlet Blood War Banner hanya seperti spanduk perang biasa tanpa efek. Ketika Yan Ze mendengar ini, ekspresinya berubah agak malu. Mungkin, jangan khawatir, selama kamu bersamaku, Senior Chai dan aku akan memastikan kamu mendapatkan keuntungan yang memuaskan dari harta yang ditinggalkan Raja Bajak Laut Scarlet Blood. Forgotten Flame di hadapan kita sangat kuat. Sejujurnya, dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat memperoleh warisan. Bahkan sekarang, Yan Ze ini masih mencoba memanipulasi Xiao Chen, untuk membuat Xiao Chen bekerja dengan sukarela untuknya, untuk meningkatkan peluangnya sendiri untuk mendapatkan Forgotten Flame. Jika Yan Ze mendapat bantuan Xiao Chen, dengan kekuatannya sendiri dan Senior Chai, peluangnya untuk mendapatkan api dewa palsu memang paling tinggi. Hati Xiao Chen sebening cermin. Orang di hadapannya ini munafik dan kejam. Dia sudah mengetahui hal ini sejak lama dan tentu saja tidak akan tertipu. Dia berkata dengan suara rendah, "Kakak Yan, tolong pimpin jalannya." Ketika ekspresi Xiao Chen tidak berubah, Yan Ze bersukacita dalam hatinya. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Bagus, sudah beres kalau begitu. Aku akan membawamu ke sana." Wosh, wosh, wosh. Menggunakan kehendak jiwa seorang pemuja suci untuk melawan kekuatan dewa palsu, Yan Ze dengan cepat membawa Xiao Chen dari pilar batu ke pilar batu. Kecepatannya sungguh mencengangkan. Beberapa pilar batu yang mereka lewati membuat orang-orang terkunci dalam pertempuran sengit, memperebutkan alat jiwa. Meski begitu, ekspresi Yan Ze tidak berubah sama sekali. Dengan godaan api dewa palsu di hadapannya, alat jiwa ini tampak agak hambar. Dibandingkan dengan api dewa palsu milik Raja Bajak Laut Darah Merah, alat jiwa sama sekali tidak berguna. Selain itu, tidak mudah untuk menaklukkan alat jiwa. Jika seseorang fokus pada alat jiwa, maka orang itu hanya bisa menyerah pada api dewa palsu. Oleh karena itu, pemandangan yang sangat aneh muncul. Meskipun ada sekitar 10 alat jiwa muncul di tempat ini, pertarungan paling sengit terjadi antara para ahli Venerate bintang tahap akhir. Mereka bertarung sampai mati dan dengan hati-hati berusaha untuk menembus batasan. Tidak ada satupun Venerate suci yang berpartisipasi dalam pertarungan untuk alat jiwa ini. Mereka semua menargetkan api dewa palsu. Ketika aku datang sebelumnya, aku sepertinya merasakan aura alat jiwa. Kamu merampas alat jiwa dari sekelompok orang itu. Yan Ze tiba-tiba bertanya dengan santai. Xiao Chen merasa terkejut di dalam hatinya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Kakak Yan pasti bercanda, itu hanya alat dao warisan puncak. Mengapa? Apakah kakak Yan tertarik? Aku bisa mengeluarkannya untuk dilihat kakak Yan. Haha, bagaimana mungkin? Itu hanya pertanyaan biasa. Yan Ze tertawa terbahak-bahak dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kenyataannya, Yan Ze merasa bahwa Xiao Chen yang berhasil menaklukkan Soul Tool tidaklah realistis. Sebelumnya, dia telah melihat beberapa Star Venerate bekerja sama tetapi masih menghadapi kesulitan dalam menembus batasan. Xiao Chen hanyalah seorang Major Primal Core Venerate. Bagaimana dia bisa menghadapi batasan pada Soul Tool? Yan Ze hanya menyelidiki dengan santai, jadi dia tidak bertanya terlalu banyak tentangnya. Jika itu benar-benar Soul Tool, Yan Ze tidak akan ragu untuk bersikap bermusuhan dan merebutnya dari tangan Xiao Chen. Dengan Soul Tool, bahkan jika Yan Ze hanya bisa mengeluarkan 10% dari kekuatannya, peluangnya untuk mendapatkan Forgotten Flame akan meningkat pesat. Namun, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Xiao Chen benar-benar memperoleh Soul Tool. Namun, Soul Tool di tangan Xiao Chen agak istimewa. Itu bukan Soul Tool dengan serangan yang kuat. Saat itu, Raja Bajak Laut Scarlet Blood memperoleh Soul Tool ini secara kebetulan dan tidak menyelidikinya dengan benar, menganggapnya hanya sebagai Soul Tool yang agak biasa. Oleh karena itu, Raja Bajak Laut Scarlet Blood tidak memberikan batasan yang kuat pada Soul Tool ini seperti yang ada pada Soul Tool lainnya, yang berfokus pada serangan. Selain itu, kultivasi saber Dao Xiao Chen sangat tidak normal. Dengan Divine Dragon War Body, garis keturunan Azure Dragon, dan beberapa kebetulan, dia benar-benar berhasil melanggar batasan tersebut.
Orang lain, bahkan seorang Holy Venerate, tidak akan melanggar batasan pada topeng itu dengan mudah. Hanya harus berurusan dengan niat pedang saja sudah cukup membuat sakit kepala. Berurusan dengannya saat niat pedang melukai tubuh fisik adalah masalah yang lebih besar. Jika seseorang tidak berhati-hati, niat pedang mungkin akan mengalahkan tubuh fisik, dan seseorang akan mati karena batasan Scarlet Blood Pirate King. Boom! Tiba-tiba, banyak aura yang sangat kuat datang dari depan. Bahkan Xiao Chen tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Aura yang paling lemah dari mereka sudah sangat kuat. Tanpa diragukan lagi, mereka adalah para ahli Holy Venerate atau orang-orang yang mencapai tingkat kekuatan itu. Satu-satunya target mereka adalah Fogat Flame. Xiao Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang-orang ini berada dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang, masing-masing kelompok menempati pilar batu di dekatnya. Tidak ada yang menyentuh Soul Tools dan Spirit Jades di pilar batu itu. Semua orang menatap dengan penuh semangat ke pilar batu paling terang di depan, mata mereka terpaku pada nyala api yang menyala-nyala. Itu adalah Fogat Flame yang mewakili warisan Raja Bajak Laut Darah Merah. Boom! Suara keras terdengar di langit yang dipenuhi cahaya bintang yang gemilang. Ketika seseorang mendekati pilar batu tempat api suci berada, dia terbanting keras. Orang itu memucat, dan darah mengalir dari sudut bibirnya saat dia mendarat kembali di pilar batunya, menunjukkan ekspresi yang tidak menyerah. Sebuah panji perang dengan sulaman rubah perak didirikan di pilar batu itu, dengan sekelompok Star Venerate yang tidak terkendali berkumpul di sekitarnya sambil memancarkan ki yang mematikan. Wajah mereka meneteskan rasa jijik. Dengan satu pandangan, jelas bahwa mereka adalah bajak laut ganas yang telah membunuh banyak orang. Aku masih tidak bisa melakukannya. Bahkan jika seorang tokoh berdaulat datang, tidak akan ada cara untuk menembus kekuatan dewa palsu di sini, pria parubaya yang terbanting itu berseru dengan marah. Ini adalah salah satu penguasa bajak laut dari wilayah Laut Cahaya Bintang, Kapten kelompok bajak laut rubah perak, yang dikenal sebagai Venerate Suci Rubah Perak. Xiao Chen berdiri di samping Yan Ze, mengamati sekelilingnya. Dia agak terkejut menemukan beberapa orang yang dikenalnya. Di antaranya, salah satunya adalah Ou Zenyun, tuan muda paviliun awan fantasi yang pernah ditemui Xiao Chen di Balai Bajak Laut. Saat itu, Xiao Chen telah menjual cangkang penyu hitam mendalam kepada Ou Zenyun. Kemudian, Ou Zenyun mengirim orang untuk membunuhnya. Orang ini menempati pilar batu sendirian, tetapi dia bahkan tidak mau repot-repot melihat batu giokro atau alat jiwa di sana. Ou Zenyun menatap pilar batu dengan api ilahi, matanya dipenuhi dengan hasrat dan ambisi yang membara. Ada juga pewaris sejati sekte awan fantasi di sekitar sana. Mereka semua mengklaim sebuah pilar batu, menempati seluruh sektor. Mereka dipimpin oleh tetua mulia suci dan sangat kuat sebagai satu kelompok. Namun, meskipun para pewaris sejati ini berasal dari sekte yang sama, tetap saja akan ada persaingan ketat di antara mereka dalam perebutan api dewa palsu. Ini hampir sama untuk Istana Elang Surgawi dan Istana Setan Darah, dua sekte besar Dao Setan lainnya. Para pewaris sejati dari sekte-sekte ini masing-masing mengklaim sebuah pilar batu. Orang-orang yang dikenal seperti Yang Feng juga ada di sini. Sebenarnya, ini tidak terlalu aneh. Xiao Chen telah tertunda selama beberapa hari karena dia menaklukkan rumput Raja Pedang. Dia juga telah membersihkan rintangan sendirian. Sangat normal bahwa Yang Feng berhasil sampai di sini sebelum dia. Selain itu, ada beberapa pembudidaya lepas dalam kelompok 2 atau 3 orang. Ada juga 2 kelompok bajak laut 7 bintang lainnya, kelompok bajak laut bayangan darah dan kelompok bajak laut angin berser. Seperti kelompok bajak laut rubah perak, mereka juga mendirikan spanduk perang mereka dan berkumpul di satu pilar masing-masing. Wosh! Yan Ze membawa Xiao Chen ke pilar batu tempat senior Chai berada dan mendarat. Anak muda, kita bertemu lagi, kata senior Chai sambil tersenyum yang tidak tampak seperti senyuman saat melihat Xiao Chen. Xiao Chen menanggapi dengan sopan. Seperti pilar batu lainnya, pilar ini juga memiliki setumpuk spirit jade serta soul tool yang melayang di atas spirit jade. Spirit jade kelas superior. Saat melihat lebih dekat, Xiao Chen menemukan bahwa pilar batu di sekitar pilar yang memiliki api ilahi semuanya memiliki spirit jade kelas superior. Dibandingkan dengan spirit jade kelas medial, kualitas spirit jade kelas superior jauh lebih baik.
Satu spirit jade kelas superior setara dengan ribuan, bahkan puluhan ribu, spirit jade kelas medial. Bahkan ketika mempertimbangkan seluruh Grid Thousand Realms, spirit Vein yang dapat menghasilkan spirit jade kelas superior sangat sedikit. Selain itu, semuanya, tanpa kecuali, ditempati oleh Tanah Suci, Dinasti, atau Sekte peringkat 7. Xiao Chen bertanya-tanya apa yang dipikirkan sekelompok orang ini untuk mengabaikan tumpukan spirit jade kelas superior di hadapan mereka. Mereka semua terus menatap ke arah Fogat Flame itu seolah-olah mengalihkan perhatian mereka ke superior grade spirit jades dan menunda sedikit saja berarti kehilangan Fogat Flame. Yan Ze menggumamkan sesuatu kepada senior Chai di samping. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan mereka dan langsung mulai melanggar batasan pada superior grade spirit jades. Dibandingkan dengan medial grade spirit jades sebelumnya, batasan pada superior grade spirit jades ini jauh lebih kuat. Namun, mereka tentu tidak sekuat yang ada pada Soul Tools. Melanggar batasan hanyalah masalah waktu bagi Xiao Chen. Boom! Niat pedang melonjak. Keributan seperti itu segera mengejutkan semua orang di sekitarnya yang menatap Fogat Flame. Yan Ze, kapan kamu menyelinap kembali? Tatapan Kapten kelompok bajak laut Silver Fox tertuju pada Xiao Chen hanya sesaat sebelum beralih ke Yan Ze. Haha, kamu bahkan membawa generasi muda yang rakus uang. Hahaha, dia hanya seorang venerate inti primal utama. Aku ingin tahu apakah batasan itu akan membunuhnya. Yan Ze, apakah kau tidak akan menolongnya? Kapten kelompok bajak laut Silver Fox berbicara dengan sangat hati-hati. Saat dia melihat Xiao Chen, wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik. Siapapun di sini yang berpengalaman tidak akan peduli dengan batu giok roh kelas superior. Dibandingkan dengan api dewa palsu, batu giok roh kelas superior tidak ada apa-apanya. Jika mereka ingin bergerak, akan lebih baik melakukannya dengan alat jiwa. Mengumpulkan batu giok roh akan membuat orang lain memandang rendah satu. Semua orang di sini adalah orang-orang yang berstatus. Mereka adalah pemuja suci atau pewaris sejati sekte peringkat 6, orang-orang dengan pengetahuan luas. Yan Ze tampak agak malu. Tanpa diduga, Xiao Chen tiba-tiba bergerak di tumpukan batu giok roh ini. Yan Ze mencoba memberi isyarat kepada Xiao Chen dengan matanya tetapi menemukan bahwa Xiao Chen sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, Xiao Chen terus berusaha memecahkan batasan pada batu giok roh kelas superior. Adik Xiao, aku akan membantumu mengumpulkan batu giok roh ini nanti. Tidak perlu terburu-buru, kata Yan Ze, terbatuk dua kali sambil menatap Xiao Chen. Xiao Chen menjawab dengan santai, tidak apa-apa. Kalian semua lanjutkan saja urusan kalian. Lagi pula, kami hanya berdiri di sini tanpa melakukan apa-apa. Itu kalian. Dua orang di kerumunan itu terbelalak kaget. Satu orang terbakar amarah sementara niat membunuh muncul di yang lain. Orang yang terbakar amarah adalah Yang Feng. Dia menoleh ke arah penatua terkemuka dari Istana Elang Surgawi dan berkata, Penatua Gao, dia adalah iblis gila berpakaian putih yang membunuh murid inti sekte kita. Ada dua orang Holy Venerate di samping Xiao Chen. Tentu saja, Yang Feng tidak berani bergerak. Dia hanya mengarahkan pandangannya pada Elder Holy Venerate dari Heavenly Eagle Castle. Haha, apakah dia juga orang yang menendang Junior Brother Yang? Salah satu pewaris sejati Heavenly Eagle Castle mengejek. Elder Gao dan pewaris sejati terkuat dari Heavenly Eagle Castle, Long Tingyu, berdiri di atas pilar batu. Long Tingyu membuka matanya, dan cahaya terang berkelap-kelip di matanya. Elder, orang ini agak aneh. Jika tidak ada gunanya baginya, Yan Ze tidak akan membawanya ke sini. Kita bisa mencoba mengujinya. Elder Holy Venerate dari Heavenly Eagle Castle diam-diam mengirimkan kembali proyeksi suara. Aku juga berpikir begitu. Dia mendongak, dan tatapannya jatuh pada Yan Ze. Kapten Yan, tolong serahkan orang di sampingmu. Dia telah membunuh lebih dari 10 murid inti Heavenly Eagle Castle-ku. Jika kau tidak menyerahkannya, Heavenly Eagle Castle akan menganggapmu sebagai musuh juga. Yan Ze, orang ini juga membunuh murid inti sekte awan fantasiku dan beberapa administrator sekte luar kita. Tidak ada toleransi atas pelanggarannya. Jika kamu tidak menyerahkannya hari ini, sekte awan fantasiku juga akan menganggapmu sebagai musuh. Tepat setelah Penatua Gao berbicara, Penatua terkemuka dari sekte awan fantasi menimpali. Situasinya menjadi menarik.
Dua sekte Dao Iblis benar-benar menuntut penyerahan orang yang sama pada saat yang sama. Yan Ze langsung merasa sakit kepala. Kapan Xiao Chen menyebabkan masalah seperti ini? Ini sangat merepotkan. Sebelum Yan Ze merencanakan cara menggunakan kartu truf yaitu Xiao Chen sudah menjadi sasaran orang lain. Yan Ze menoleh untuk melihat Xiao Chen dan melihat bahwa Xiao Chen sedang fokus untuk melanggar batasan pada batu giok roh kelas superior. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa sama sekali. Sialan, kemampuan bajingan ini untuk menimbulkan masalah benar-benar terlalu menantang surga. Sebelumnya, aku membantunya untuk menghadapi tuan muda kelompok bajak laut Silver Fox. Tidak disangka dia menyinggung dua sekte besar Dao Iblis pada saat yang sama. Mungkinkah dia berharap aku akan menangani ini juga? Yan Ze menatap Senior Chai. Namun, Senior Chai tetap tanpa ekspresi dan menasihati dengan acuh tak acuh, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, sudah terlambat untuk rencana apapun. Ungkapkan saja sekarang, semakin cepat, semakin baik. Yan Ze segera mengutuk dalam hatinya. Dia tahu bahwa Senior Chai ini tidak peduli dengan api dewa palsu. Tujuannya adalah mendapatkan harta alam yang memperpanjang umur seseorang. Tidak perlu bagi Senior Chai untuk mempertimbangkan seluruh situasi. Dua sekte besar Dao Iblis sedang mempersulitnya pada saat yang sama, dan Senior Chai menyatakan kenetralannya. Yan Ze terdiam sejenak sebelum tiba-tiba tersenyum. Yan ini tidak ada hubungannya dengan adik kecil ini. Aku hanya membawanya ke sini karena suatu kebetulan. Pada saat yang genting, Yan Ze memutuskan bahwa dia tidak bisa menyinggung dua sekte besar Dao Iblis demi Xiao Chen. Dua sekte Dao Iblis itu adalah faksi yang mengerikan dengan tokoh berdaulat dan banyak tetua yang mulia di dalamnya. Mereka jauh lebih kuat dari kelompok bajak laut bintang 7. Dia tidak bisa memikul beban seperti itu. Xiao Chen, yang saat ini melanggar batasan, menunjukkan senyum mengejek di wajahnya, tidak merasa terkejut. Sudah cukup luar biasa bahwa Yan Ze berhasil mempertahankan tindakan kakak laki-laki yang baik begitu lama. Lalu mengapa kamu masih belum menyerahkannya? Dua tetua sekte Dao Iblis itu maju dengan aura yang melonjak. Yan Ze tersenyum dan menjawab, aku tidak bisa begitu saja menyerahkannya. Ini adalah orang yang membuka harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah. Dia mungkin satu-satunya orang yang dapat menghancurkan kekuatan dewa palsu dan memasuki pilar batu dengan api ilahi. Apa? Saat kata-kata ini diucapkan, mereka segera menyebabkan keributan besar. Orang-orang yang awalnya tidak peduli dengan masalah ini segera menatap Xiao Chen. Orang yang dapat memasuki pilar batu dan memecahkan kebuntuan adalah Mayor Primal Core Venerate. Selain itu, dia adalah orang yang membuka harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah. Itu tidak mungkin. Ada begitu banyak orang di sini, para Venerate suci dari generasi yang lebih tua dan talenta luar biasa dari sekte Dao Iblis. Mereka mencoba segala macam cara tetapi gagal, namun seorang Venerate inti primal utama yang tidak penting dapat memasuki pilar batu dengan api ilahi. Banyak keraguan muncul di benak setiap orang. Pikiran yang sama muncul di kepala setiap orang, aku tidak percaya. Kedua tetua sekte Dao Iblis yang hebat juga terkejut. Tanpa diduga, ketika mereka menekan Yan Ze, mereka benar-benar memperoleh hasil seperti itu. Tidak ada bukti yang mendukung itu. Kapten Yan, Anda harus membuktikannya, kata tetua Gao dengan dingin sambil menatap Yan Ze. Yan Ze merasa tidak berdaya tentang perkembangan situasi. Namun, sekarang setelah sampai pada titik ini, dia tidak dapat diganggu untuk berpikir terlalu banyak. Dia hanya ingin memecahkan kebuntuan dengan cepat. Dengan kekuatan gabungannya dan Senior Chai, dia masih memiliki harapan besar untuk mendapatkan api dewa palsu. Kekuatan Senior Chai jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Dengan dia di sekitar, Yan Ze memiliki peluang 60% untuk berhasil. Ini layak dipertaruhkan. Namun, jika ini berlarut-larut dan tokoh berdaulat sekte Dao Iblis datang, Senior Chai tidak akan cukup kuat, dan Yan Ze tidak akan punya banyak harapan. Adik Xiao, ini mungkin satu-satunya kesempatanmu untuk selamat dari ini. Buktikan pada semua orang, oke. Yan Ze mengeluarkan spanduk perang darah merah dan menyodorkannya pada Xiao Chen. Xiao Chen tidak berbalik atau mengganggu Yan Ze. Dia terus melanggar batasan pada batu roh kelas superior. Ekspresi Yan Ze berubah agak canggung.
Perhatian semua orang terfokus di sini saat ini. Namun, Xiao Chen bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hanya ada batu roh kelas superior di matanya. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang dipikirkan Xiao Chen. Dasar bocah menjijikkan, cepatlah dan buktikan bahwa kaulah yang membuka harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah. Cepatlah, jika kau bisa naik ke pilar batu dengan api dewa palsu, aku akan memberimu 10.000 batu roh kelas superior. Selama kau bisa menghadapi dewa palsu, aku akan memberimu 100.000 batu giok roh kelas unggul. Sementara Xiao Chen tidak terburu-buru, para ahli yang mulia semuanya sangat cemas. Beberapa bajak laut yang tidak terkendali bahkan kehilangan kesabaran dan tampak seperti akan pergi dan menangkap Xiao Chen. Tepat ketika kesabaran semua orang mendekati batasnya, Xiao Chen akhirnya menundukkan batasan pada tumpukan batu giok roh kelas unggul itu. Kemudian, dia perlahan berbalik. Xiao Chen menatap Yan Ze dan kemudian ke arah kerumunan yang gelisah. Kemudian, dia tersenyum tipis. Karena semua orang berharap aku bisa naik ke pilar batu dengan api suci, aku tidak akan berdiri di atas upacara. Seseorang harus memecah kebuntuan, khususnya, seseorang yang hanya seorang venerate inti primal utama. Ini karena seseorang dengan kultivasi yang rendah tidak akan mampu menanggung warisan api dewa palsu, jiwa mereka akan langsung meledak. Yang terpenting, tidak masalah jika Xiao Chen, seorang venerate inti primal utama, berhasil naik ke pilar batu dengan api ilahi. Mereka bisa membunuh orang seperti itu kapan saja. Jika itu adalah seseorang seperti Yan Ze atau Senior Chai, situasinya pasti akan berbeda. Begitu Xiao Chen memegang spanduk perang darah merah, auranya berubah, dan spanduk perang berkibar berisik, memancarkan cahaya merah samar. Suasana tiba-tiba berubah. Itu seperti cahaya tak terlihat muncul di sekitar Xiao Chen, menyinarinya. Semua orang tak terkendali fokus pada Xiao Chen, tidak bisa mengabaikannya. Krak, krak, krak. Spanduk perang dari 3 kelompok bajak laut bintang 7 mulai berkibar dengan kuat saat ini. Retakan bahkan muncul di tiang Panji. Dia benar-benar berhasil mendapatkan pengakuan dari Panji Perang Darah Merah. Cepat, singkirkan Panji Perang Rubah Perak. Ekspresi yang mulia Rubah Perak berubah drastis. Berani mengibarkan Panji Perang di depan Panji Perang Raja Bajak Laut legendaris tidak diragukan lagi merupakan bentuk ejekan. Jika seseorang mengejek Panji Perang yang berdaulat, orang itu tentu harus membayar harganya. Kelompok bajak laut bayangan darah dan kelompok bajak laut angin berserk, 2 kelompok bajak laut kuat lainnya, juga menyingkirkan Panji Perang mereka dengan tergesa-gesa. Jika mereka bersikeras, Panji Perang mereka pasti akan hancur di bawah tekanan ini. Aura yang kuat menyebar dari tubuh Xiao Chen, menyebabkan Yan Ze, Senior Chai, dan yang lainnya sedikit mengernyit. Kemudian, Xiao Chen dengan lembut mendorong dengan kakinya dan mendarat di pilar batu lainnya. Tidak perlu bukti lebih lanjut. Saat Xiao Chen memegang Panji Perang, semua orang percaya apa yang dikatakan Yan Ze. Xiao Chen memang orang yang membuka harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah. Xiao Chen memang satu-satunya orang yang bisa naik ke pilar batu dengan api suci. Hahaha, Yan Ze, sepertinya kau tidak berbohong. Anak kecil, cepat naik ke pilar batu dengan api suci dan ambil api dewa palsu. Kapten kelompok bajak laut bayangan darah tertawa keras. Kebuntuan itu berlangsung lama. Para pemuja suci yang hadir semuanya telah mencoba berbagai metode tetapi gagal naik ke pilar batu dengan api suci. Sekarang setelah mereka melihat harapan di hadapan mereka, mereka semua merasa sangat gembira. Junior, apa yang kau tunggu? Cepat naik ke pilar batu dengan api suci dan ambilkan api dewa palsu untuk kami. Berhentilah membuang-buang waktu. Apakah kau ingin mati? Lebih cepat. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Keributan yang tidak sabar itu mengamuk pada Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum dingin di dalam hatinya, tetapi ekspresinya tetap tenang. Dia merasa acuh tak acuh. Tidak, sebelum dia naik, aku harus meninggalkan batasan di tubuhnya terlebih dahulu. Tidak seperti yang lain, Yan Ze tahu bahwa Xiao Chen tidak sesederhana yang terlihat. Dia bukan pemuja inti primal utama biasa. Jika Yan Ze membiarkan Xiao Chen pergi ke pilar batu dengan api suci, sesuatu yang tidak terkendali mungkin terjadi. Yan Ze perlu mengambil beberapa tindakan pencegahan untuk memastikan tidak ada yang salah. Ekspresi Xiao Chen tidak banyak berubah,
hanya sedikit mengernyit pada Yan Ze yang akhirnya melepaskan semua kepura-puraan. Itu benar, akan lebih baik untuk meninggalkan batasan. Itu akan mencegah bajingan ini memainkan trik apapun. Yan Ze, kau boleh meninggalkan batasan pada tubuhnya, tetapi istana elang surgawi kita juga harus meninggalkan batasan padanya. Yang Feng dari istana elang surgawi segera menimpali setelah Yan Ze berbicara. Benar, sekte awan fantasi kita juga perlu meninggalkan batasan pada tubuhnya, kata Ou Zenyun dingin sementara cahaya terang berkelebat di matanya. Itu masuk akal. Kelompok bajak laut bayangan darah kita juga ingin meninggalkan batasan pada tubuhnya. Hahaha, bagaimana mungkin kelompok bajak laut rubah peraku melewatkan hal seperti itu? Sekarang setelah Yan Ze mengangkat masalah ini, semua orang menimpali satu persatu, semuanya ingin meninggalkan batasan pada tubuh Xiao Chen. Para pemuja suci dan berbagai pewaris sejati hanya melihat Xiao Chen sebagai seekor domba yang menunggu disembelih. Tidak ada rasa hormat sama sekali terhadap Xiao Chen, dan kata-kata mereka sangat lancang. Menarik, kalian semua berteriak dengan sangat gembira, tetapi kapan aku setuju untuk membiarkan kalian semua meninggalkan batasan pada tubuhku? Di tengah obrolan yang berisik, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Mata Xiao Chen menyapu seluruh tempat itu, ke wajah-wajah berbagai orang yang membuat keributan. Saat tatapan dingin Xiao Chen berkeliaran, obrolan berisik itu perlahan menjadi tenang. Apakah kamu pikir kamu punya hak untuk menolak? Kamu adalah seorang mayor primal Kor Venerate yang tidak penting. Beraninya kamu bersikap begitu tidak patuh di hadapan kami. Jangan lupa, hidupmu adalah milik kastil elang surgawi dan sekte awan fantasi. Tatapan Xiao Chen membuat Yang Feng marah, yang melanjutkan dengan dingin, dasar sampah, jangan berpikir untuk melakukan trik apapun. Patuh saja, jangan berpikir bahwa, setelah kami memberimu sedikit wajah, kamu benar-benar reinkarnasi dari Raja Bajak Laut Darah Merah. Xiao Chen mengalihkan pandangannya dan menatap Yang Feng. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Yang Feng dengan dingin. Setelah melihat tatapan Xiao Chen, Yang Feng merasa senang. Ada apa? Merasa dirugikan. Semua orang di sini adalah seorang venerate suci atau pewaris sejati sekte Dao Iblis peringkat 6. Dalam hal status, posisi, dan kekuatan, Anda tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Dengarkan saja kami dengan patuh. Yang Feng menoleh ke Elder Gao, lalu berlutut dengan satu kaki dan berkata, Elder Gao, mohon izinkan saya untuk bergerak, untuk memberinya pelajaran dan membuatnya patuh menerima batasan di tubuhnya, untuk menunjukkan kekuatan kastil elang surgawi kita. Ekspresi Elder Gao berubah cemberut. Dia juga merasa sangat kesal. Dia membunuh begitu banyak murid inti kastil elang surgawi saya tetapi masih berani membantah. Dia benar-benar tidak mengerti situasinya dan terlalu sulit diatur. Bagus, Yang Feng, Anda boleh bergerak. Tinggalkan batasan padanya atas nama kastil elang surgawi saya. Beri dia pelajaran tentang kepatuhan. Yang Feng menunjukkan kegembiraan liar di wajahnya. Dia akhirnya bisa memberi pelajaran kepada orang ini tanpa menahan diri dan menghapus semua rasa malunya sebelumnya. Sambil berlutut, Yang Feng memberi hormat dengan kepalan tangan dan berkata, murid patuh. Aku pasti tidak akan mempermalukan kastil elang surgawi kita, Sebelum Yang Feng selesai berbicara, sebilah rumput telah terbang tanpa suara. Pada saat berikutnya, cahaya pedang yang cemerlang keluar dari tubuhnya. Semua tanda kehidupan segera menghilang, dan luka pedang menutupi tubuhnya dengan darah yang menyembur keluar seperti air mancur. Tubuh Yang Feng masih mempertahankan postur berlutut dengan satu lutut. Senyum kegembiraan liar di wajahnya bahkan belum memudar, membeku di sana. Yang Feng, Tetua Gao berteriak sambil menatap Yang Feng dengan kaget, menemukan perkembangan ini tidak terbayangkan. Star Venerate tahap akhir Yang Feng, pewaris sejati kastil elang surgawi, meninggal di hadapan Tetua Gao dalam sekejap mata. Tidak masuk akal, benar-benar tidak masuk akal. Kakak senior Yang, kakak muda Yang, boom. Saat banyak pewaris sejati istana elang surgawi dan tetua terkemuka berteriak, Yang Feng akhirnya menunjukkan respons. Tubuhnya meledak karena niat pedang yang terkumpul. Cahaya pedang yang cemerlang membubung keluar, mencabik-cabik dagingnya, menghadirkan pemandangan yang kejam. Tempat itu menjadi sunyi senyap. Semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya.
Saat semua orang menoleh ke Xiao Chen, jejak kengerian melintas di mata mereka. Pemuda ini sangat tenang, menyerang dengan diam seperti itu. Saat Yang Feng berlutut dengan satu kaki dan mengalihkan pandangan dari Xiao Chen menyerang tanpa ragu-ragu, ingin mengakhiri semuanya dengan cepat. Xiao Chen telah membunuh pewaris sejati Sekte peringkat 6 begitu saja. Beberapa venerate suci di sini mungkin memiliki kekuatan untuk membunuh Yang Feng dalam satu serangan. Namun, mereka tidak akan berani melakukannya di depan Elder Gao. Ini terlalu arogan dan berani, terlalu melanggar hukum. Bahkan orang-orang yang ambisius dan kejam dari Demonic Dao tidak dapat mencapai ketegasan seperti itu dalam membunuh dan berani. Apa itu iblis? Iblis adalah orang yang tidak tunduk pada takdir, yang harga dirinya tidak akan membiarkan seseorang patuh. Iblis secara alami sombong, bertekad untuk tidak menjadi orang biasa. Mereka yang mempermalukan seseorang akan mati. Mereka yang memarahi seseorang akan mati. Mereka yang ingin membunuh seseorang akan mati. Saat Yan Ze menatap Xiao Chen, dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya, seolah-olah baru pada saat ini dia benar-benar melihat Xiao Chen. Pendekar pedang berpakaian putih di hadapan Yan Ze ini bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Sejak awal, Xiao Chen bukanlah pion yang bisa dipegang Yan Ze. Diam-diam dia menyesal membawa Xiao Chen ke sini. Ini tidak mungkin. Elder Gao kehilangan semua akal sehatnya. Saat dia menoleh untuk melihat Xiao Chen, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang, tidak berubah sama sekali. Seolah-olah semua yang terjadi tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tetua Gao berkata dengan gigi terkatup, memberi penekanan berat pada setiap kata, bunuh dia. Xiao Chen menjawab dengan tenang, jika orang lain ingin membunuhku, aku pasti akan membunuh mereka. Bagus, bagus, bagus. Jika orang lain ingin membunuhku, aku pasti akan membunuh mereka. Murid-murid Istana Elang Surgawi, patuhi perintahku. Segera bunuh orang jahat berpakaian putih ini. Perintah diterima. Dalam kemarahannya, Tetua Gao mendengus dingin, dan selain Long Tingyu, pewaris sejati terkuat, 4 pewaris sejati Istana Elang Surgawi yang tersisa semuanya melayang ke udara dan menyerang Xiao Chen. Para pewaris sejati ini mengedarkan teknik kultivasi iblis mereka dan secara paksa menyerap kekuatan dari segala sesuatu di dunia. Momentum mereka melonjak liar. Saat mereka terbang, mereka seperti pegunungan, seperti sungai, seperti laut yang bergelombang. Bagus, ayo. Xiao Chen tertawa terbahak-bahak dan memancarkan cahaya keemasan dari matanya, langsung mengaktifkan garis keturunan kelas penguasa Great Desolate Aeon. Kemudian, dia mundur dan meraung. Raungan naga menggelegar ke sekeliling, dan kekuatan naga yang mengerikan langsung mendorong kekuatan dewa palsu yang selalu ada. Aku adalah seekor naga, secara alamiah sombong dan penuh dengan darah panas. Mengapa takut pada pertempuran? Bunuh. Teknik kultivasi iblis utama dari Istana Elang Surgawi adalah tentang momentum. Begitu teknik kultivasi iblis mereka beredar, mereka akan memanfaatkan kekuatan dari segala sesuatu di dunia setiap saat. Semakin lama itu berlanjut, semakin kuat momentumnya. Ini memberi kesan bahwa itu abadi. Para kultivator yang bertarung dengan mereka semua akan merasa sangat cemberut. Ini adalah cara bertarung yang benar-benar tidak masuk akal. Selama seseorang mundur melawan metode bertarung seperti itu, seseorang bisa melupakan tentang maju nanti. Ini karena serangan lawan berikutnya akan memiliki momentum 2 kali lipat, atau bahkan beberapa kali lebih banyak. Apa yang tidak masuk akal? Ini dia. Namun, kelompok orang ini sekarang bertemu Xiao Chen, seseorang yang bisa bertarung dengan cara yang bahkan lebih tidak masuk akal. Ketika keempat pewaris sejati Istana Elang Surgawi bekerja sama dan menyerbu, Xiao Chen langsung mengaktifkan garis keturunan naga biru, garis keturunan kelas penguasa dari zaman kehancuran besar. Pada saat ini, Xiao Chen melepaskan aura yang menakutkan tanpa menahan apapun, bahkan untuk sementara waktu mendorong kembali kekuatan dewa palsu. Tanpa penindasan kekuatan dewa palsu, tubuh fisik keempatnya langsung terasa rileks. Namun, sebelum perasaan rileks ini berlangsung sedetik pun, kekuatan naga yang bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan dewa palsu menekannya. Boom! Keempatnya tiba-tiba menerima pukulan berat, dan ekspresi mereka langsung berubah drastis.
Mereka semua merasa tubuh mereka menjadi seperti timah, jatuh ke jurang yang dalam. Pada saat itu, keempatnya menunjukkan ekspresi yang sangat ngeri. Begitu mereka jatuh ke jurang yang dalam, mereka akan benar-benar mati tanpa mayat. Bahkan seorang yang mulia akan merasa sulit untuk lolos dari kematian dan hanya akan hancur menjadi bubur. Tidak seorang pun dapat mengklaim bahwa mereka dapat lolos dari bencana ini. Ekspresi Penatua Gao sedikit berubah, karena dia ingin membantu. Namun, Long Tingyu, yang berada di samping, menghentikan Penatua Gao, berkata, "Penatua Gao, kita tidak bisa bergerak sekarang. Orang-orang tua itu sedang menonton." Pada saat berikutnya, Penatua Gao bereaksi terhadap ini. Jika dia terluka, dia tidak akan sebanding dengan yang mulia suci lainnya ketika saatnya untuk memperjuangkan api dewa palsu tiba, meninggalkan yang lain untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, mereka yang bisa menjadi pewaris sejati kastil elang surgawiku semuanya memiliki keterampilan yang kuat. Bagaimana mereka bisa jatuh dengan mudah? Pandangan licik melintas di mata Long Tingyu. Dia berteriak, "Empat saudara juniorku, jangan menahan diri sama sekali. Cepat tangkap orang jahat berpakaian putih itu dan bawa dia kembali." Saat Long Tingyu mengatakan ini, orang-orang dari faksi lain tidak bisa lagi menunggu dengan sabar. Jika orang-orang Istana Elang Surgawi menangkap Xiao Chen, maka api dewa palsu dijamin akan jatuh ke tangan sekte itu. Tetua terkemuka dari sekte awan fantasi memerintahkan, "Cepat bergerak. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan orang-orang Istana Elang Surgawi menangkap orang itu." Perintah diterima. Selain Xia Husuan, pewaris sejati sekte awan fantasi, 5 orang, termasuk Ou Zenyun, beraksi pada saat yang sama. "Kalian semua, tunggu kesempatan. Jika ada, tangkap dia dan bawa dia ke sini." Cahaya dingin melintas di mata sang pemuja suci rubah perak saat dia dengan acuh tak acuh memberikan instruksi kepada pemuja bintang tahap akhir di sampingnya. "Hehe, kami jamin kami akan menangkapnya." Segera, pewaris sejati dari 3 sekte Dao Iblis Besar dan para ahli dari 3 kelompok bajak laut bintang 7 semuanya bergerak. Bagi orang-orang ini, Xiao Chen adalah komoditas panas yang perlu mereka tangkap. Situasinya menjadi tidak terkendali. Mata Yan Ze berubah suram saat dia menatap Xiao Chen. Niat membunuhnya tampak seperti api yang berkobar dengan ganas. Keempat pewaris sejati kastil elang surgawi itu mengeksekusi teknik mereka yang paling kuat. Meskipun mendapat tekanan dari kekuatan naga Xiao Chen yang hebat, mereka berhasil terbang ke pilar batu tempat Xiao Chen berada. Saat mereka melihat Xiao Chen, mereka tidak ragu untuk menyerang. Transformasi 9 naga petir. Namun, tidak peduli seberapa cepat keempat orang ini, bagaimana mungkin mereka lebih cepat dari Xiao Chen, yang telah siap sejak lama. Saat keempat orang ini hinggap di pilar batu, Xiao Chen mengeksekusi jurus pembunuhnya sendiri. Namun, kali ini, ia memilih untuk tidak membagi serangan transformasi 9 naga petir. Sebaliknya, Xiao Chen memfokuskan kekuatan ofensif dari 81 serangan pada satu titik. Pada saat itu, Xiao Chen menggunakan spanduk perang darah merah di tangannya untuk menusuk dada salah satu dari 4 pewaris sejati kastil elang surgawi, menjatuhkan pewaris sejati itu ke jurang yang dalam. Teriakan kaget terdengar, tetapi Xiao Chen tidak berhenti bergerak. Energi esensi sejati yang berlawanan dalam inti primal bintang 9 miliknya beredar, dan medan gaya Taiji langsung muncul. Dengan dukungan kekuatan naga yang mengerikan, medan gaya Taiji Xiao Chen menjadi lebih kental. Di medan gaya Taiji, ketiga pewaris sejati hanya dapat mengeluarkan 60% dari kekuatan mereka. Itu sudah batas mereka. Sial, sial, sial. Menggunakan panji perang dan bertarung sendirian, Xiao Chen dengan mudah menghadapi serangan ketiganya. Kekuatan naga dari naga Azure kuno dengan kuat menekan momentum dan aura mereka. Hal ini mencegah ketiganya mengeluarkan karakteristik khusus dari teknik kultivasi iblis mereka. Sejak awal, Xiao Chen mengalahkan mereka. Sepertinya para ahli dari sekte awan fantasi dan yang lainnya akan segera tiba. Xiao Chen tidak ingin berlarut-larut. Dia menikam bendera perang darah merah ke tanah dan dengan cepat menarik pedang tiran dengan tangan kanannya. Xiao Chen dengan pedang di tangan seperti orang yang sama sekali berbeda dari Xiao Chen tanpa pedang. Dao pedang dan dao petir. Kekuatan dari dua dao besar saling tumpang tindih.
Xiao Chen menggunakan pasukan besar penghancur yang sangat tirani dan menusuk dengan pedangnya. Dengan pedang tiran di tangan, bahkan jika aku sendirian, aku dapat memblokir pasukan besar. Hancurkan. Jurus pedang yang kuat itu terwujud menjadi angin pedang yang mengamuk. Ketika angin bertiup pada 3 pewaris sejati kastil elang surgawi, itu menghasilkan suara berdenting. Angin pedang memotong ketiganya, menutupi mereka dengan luka. 3 pewaris sejati kastil elang surgawi melakukan yang terbaik untuk mencoba dan memblokir jurus pembunuh Xiao Chen. Namun, garis keturunan Azure Dragon yang diaktifkan dengan kuat menekan momentum mereka. Pewaris sejati kastil elang surgawi sama sekali tidak dapat mengedarkan teknik kultivasi iblis mereka. Bagaimana mereka bisa memblokir serangan pedang Xiao Chen? Ketika pedang tiran tiba, kekuatan Breaking Fast Armies meledak. Ketiganya terlempar dari pilar batu dan jatuh ke jurang yang dalam. 10 gerakan. Hanya dalam 10 gerakan, keempat pewaris sejati kastil elang surgawi jatuh. Tidak ada yang menduga ini sama sekali. Bahkan Long Tingyu, yang telah mencoba memainkan beberapa trik, tidak menduganya. Long Tingyu awalnya berpikir bahwa pewaris sejati kastil elang surgawi akan bertahan sampai para ahli dari faksi lain tiba. Siapa yang bisa membayangkan bahwa ketika menghadapi Xiao Chen, yang memiliki keunggulan geografis dan mengaktifkan garis keturunannya, pewaris sejati kastil elang surgawi tidak akan bertahan bahkan 10 gerakan melawannya. Betapa menakutkannya. Ini adalah kekuatan garis keturunan kelas penguasa Great Desolate Aeon. Ini benar-benar luar biasa. Mereka yang berada di 100 garis keturunan Great Desolate Aeon teratas bisa menjadi jenius iblis yang kuat. Di antara mereka, garis keturunan kelas penguasa Great Desolate Aeon bahkan lebih menantang surga. Namun, saya belum pernah mendengar garis keturunan ras naga seperti itu sebelumnya di antara 6 garis keturunan ras naga. Petik 2. Tidak masalah garis keturunan ras naga apa yang dimilikinya. Garis keturunan Great Desolate Aeon tidak bisa bertahan lama. Tidak peduli seberapa menantang surganya dia, peningkatan kekuatannya akan segera berakhir. Ketika para ahli dari 2 sekte besar demonik Dao lainnya dan 3 kelompok bajak laut tiba, dia harus menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Betapapun mengerikannya garis keturunannya, dia tidak bisa mempertahankannya lama-lama. Dia mungkin mengesankan sekarang, tapi dia akan berubah menjadi anjing nanti. Pemandangan Xiao Chen membunuh 4 pewaris sejati dalam 10 gerakan mengejutkan semua ahli yang berbeda. Namun, mereka semua adalah ahli yang kuat yang sangat berpengetahuan. Dengan satu pandangan, mereka dapat mengatakan bahwa Xiao Chen mengandalkan garis keturunannya untuk meletus dengan kekuatan yang begitu kuat. Meski begitu, keempat pewaris sejati itu tidak akan terbunuh dengan mudah jika mereka berada di tempat lain. Begitu kekuatan garis keturunannya habis, Xiao Chen akan segera kembali menjadi pemuja inti primal utama yang mudah ditekan. Mereka tidak bisa mundur sekarang. Mereka perlu mengambil kesempatan ini untuk menangkap Xiao Chen dan menempatkannya di bawah kendali mereka. Mata Xiao Chen berkedip dengan cahaya keemasan yang membuatnya tampak cemerlang dan mempesona saat dia melihat banyak ahli yang bergegas mendekat. Ekspresinya dingin dan tanpa emosi. Kekuatan naganya sangat luas dan kuat. Setelah dia mengaktifkan garis keturunannya, penindasan dari tempat ini tidak lagi memengaruhinya. Momentumnya melonjak liar, dan raungan naga bergema tanpa henti di sekitarnya. Xiao Chen memperhatikan orang-orang ini mengelilinginya, semakin dekat dengannya. Namun, dia tetap tanpa ekspresi, tidak bergerak. Apa yang dilakukan orang ini? Apakah dia menyerah, tahu bahwa dia tidak bisa lolos dari kematian? Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia hanyalah naga jahat pada akhirnya. Dia tidak akan bisa melakukan apapun. Melihat Xiao Chen tetap diam, para ahli Holy Venerate yang mengamati situasi semuanya mulai mengejeknya. Namun, ketika para ahli mendekati Xiao Chen dari semua sisi, situasinya berubah. Semua orang melihat tangan kiri Xiao Chen bergerak cepat, membentuk segel tangan yang aneh. Itu seperti bunga teratai yang tidak menahan air atau matahari dan bulan yang tidak pernah tinggal di langit. Segel 7 pembunuh sekte Buddha. Pada saat itu, aura Xiao Chen yang awalnya menakutkan tumbuh 7 kali lebih kuat, berubah menjadi ki pembunuh hitam pekat yang menyebar ke sekeliling. Sialan, aku tidak bisa bergerak. Ini ki pembunuh. Itu sudah menyusup ke organ dalamku, anggota tubuhku, tulangku, dan bahkan jiwaku.
Sudah berakhir. Apa yang harus kita lakukan? Rasa ngeri menyerbu tubuh para ahli di tengah ki pembunuh. Ini adalah jenis kengerian yang tersangkut di tenggorokan dan tidak bisa dilampiaskan. Rasa ngeri memenuhi hati mereka, mencekik mereka. Itu 100 kali lebih buruk daripada tercekik. Bunuh. Seorang Buddha tanpa ekspresi muncul di belakang Xiao Chen. Pada saat ini, dia telah memutuskan hatinya yang duniawi, memotong 7 emosi dan 6 keinginan, memotong semua pikiran duniawi. Jurus kedua Mahamaya Abstinence Violation Saber Teknik, Resolving the Mundane. Boom! Cahaya pedang abadi menyapu dan menyalakan ki pembunuh di sekitar. Kakak. Pada saat ini, tubuh fisik dan jiwa para penyerang semuanya hancur. Dao iblis tanpa emosi menyebabkan seseorang menjadi iblis. Seseorang yang memperoleh pencerahan dan menjadi Buddha dengan pikiran bahkan lebih menakutkan. Cahaya keemasan di mata Xiao Chen mundur, dan garis keturunan Great Desolate Aeon-nya menjadi bisu sekali lagi. Auranya perlahan kembali normal. Namun, sekelilingnya sunyi. Pemuda lemah berpakaian putih yang berdiri di dekat Scarlet Blood War Banner mengangkat pedangnya dan melihat sekeliling. Seolah-olah dia mengumumkan bahwa penguasa sejati ada di sini. Selama saat-saat terakhir kekuatan garis keturunan Great Desolate Aeon, Xiao Chen telah menggunakan Dragon Might yang besar dan mengubahnya menjadi ki pembunuh 7 kali lipat, membunuh semua pewaris sejati dan ahli Star Venerate yang datang untuk membunuhnya, menghancurkan tubuh dan jiwa fisik mereka. Metode pembunuhan yang begitu kejam menarik keluar sifat iblis dalam tubuh Xiao Chen tanpa terkendali. Saat rambutnya berkibar, dia memancarkan Demonic Might yang mengerikan. Bahkan tanpa Dragon Might kuno, tidak ada yang berani meremehkan Demonic Might ini. Ketika banyak ahli Demonic Dao melihat Xiao Chen saat ini, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan bahwa Demonic Might mereka lebih kuat dari Xiao Chen. Ekspresi Yan Ze berubah. Dia ternganga kaget pada Xiao Chen dan berseru, "Kamu jatuh ke dalam Demonic Dao." Yan Ze ingat bahwa ketika dia pertama kali melihat Xiao Chen, bahkan tidak ada jejak sifat iblis di tubuh Xiao Chen. Xiao Chen telah mengolah teknik kultivasi Dao yang benar dan menyerap energi spiritual. Dia juga memiliki aura yang jujur dan terus terang. Namun, pada saat ini, sifat iblis Xiao Chen sangat jelas. Matanya tampak seperti mata binatang buas Great Desolate Aeon. Ini adalah mata seperti milik Yazibis. Sifat iblis yang dipancarkan tubuhnya adalah hasil dari formasi jiwa iblis abadi yang mengubah tubuh fisik dan garis keturunannya. Sulit bagi Yan Ze untuk tidak merasa terkejut. Xiao Chen tersenyum tipis. Dengan senyum ini, kekuatan iblis yang kuat segera menghilang. Swastika yang bersinar dengan cahaya keemasan muncul di dahi Xiao Chen, dan seluruh tubuhnya bermandikan cahaya Buddha yang lembut. Cahaya yang diserap tubuhnya dari Sarira Buddha Mahesvara menyebar perlahan. Dia menjadi seorang Buddha dengan senyum seperti angin musim semi yang bertiup. "Katakan padaku, apakah aku seorang Buddha atau iblis?" kata Xiao Chen sambil tersenyum tipis pada Yan Ze. "Cahaya Buddha yang murni. Ini, bagaimana ini mungkin?" Yan Ze terkejut, dan ekspresinya berubah drastis. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Para ahli Holy Venerate dan pewaris sejati teratas dari sekte-sekte Demonic Dao di berbagai pilar batu semuanya menatap Xiao Chen, tercengang. Mereka belum pernah melihat seseorang memperlihatkan dua jenis aura yang sama sekali berbeda. Lebih jauh lagi, kedua jenis aura itu sangat murni dan memiliki Dao yang sangat berlawanan. Orang ini sebenarnya mengolah Dao Buddha dan Dao Iblis secara ganda. Itu benar-benar berani dan sombong. Dia akan menjadi gila cepat atau lambat. Sejak zaman dahulu, kebenaran dan kejahatan berdiri di ujung yang berlawanan. Semua yang berani mengolah Buddhisme dan Dao Iblis berakhir buruk. Tidak ada pengecualian sejak zaman dahulu. Cepat atau lambat, kamu tidak akan bisa pulih dari ini. Itu benar. Tidak ada tempat untukmu di Dao kebenaran, dan Dao Iblis juga tidak akan menerimamu. Tidak akan ada tempat untukmu di dunia ini. Kamu ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang penuh malapetaka. Sepertinya pemandangan kekuatan iblis Xiao Chen menghilang dan cahaya Buddha muncul telah menyentuh saraf orang-orang ini. Berbagai ahli generasi tua mulai memarahi dan mengutuk. Xiao Chen tertawa keras. Saat dia tertawa tanpa menahan diri, cahaya Buddha yang datang darinya menghilang, dan tanda Buddha di dahinya lenyap. Semua niat pedang di seluruh tubuhnya berkumpul dan membubung tinggi,
bertarung dengan kekuatan dewa palsu yang ada di mana-mana. Bas, bas, bas. Dengungan pedang merdu bergema di mana-mana di ruang yang luas. Itu adalah niat pedang murni yang riang dan tak terkendali. Xiao Chen tertawa keras dan berkata, "Aku bukan dewa, iblis, atau Buddha. Aku adalah Xiao Chen yang berpakaian putih. Hatiku yang asli tidak pernah berubah, karakterku tetap sama. Aku melihat bunga-bunga sambil menangis, dan bunga-bunga itu pun ikut menangis. Aku melihat bulan dengan kesedihan, dan bulan juga merasakan kesedihan. Dewa, Buddha, dewa, atau iblis, semuanya hanyalah ide-ide yang dibuat-buat. Hati memiliki setiap manifestasi alam. Oleh karena itu, dunia juga memiliki setiap manifestasi alam. Kalian melihatku mati rasa untuk membunuh dan menganggapku sebagai iblis gila berpakaian putih, yang lain melihatku sebagai orang yang tidak ternoda dan tidak dapat dirusak, memanggilku pendekar pedang berjubah putih. Namun, pada akhirnya aku hanyalah aku. Apa hubungan pendapat kalian tentangku denganku? Pada saat ini, Xiao Chen tidak memancarkan kekuatan iblis atau cahaya Buddha. Yang ada hanyalah niat pedang murni, kebanggaan yang datang dari mengikuti hatinya. Kata-kata ini mengejutkan banyak orang di sekitar, sangat menyentuh hati mereka. Suara-suara yang memarahi dan mengutuk Xiao Chen berhenti. Tak seorang pun dari mereka bisa mengatakan apapun. Setelah waktu yang lama, Yan Ze terbangun dengan kaget. Saat dia melihat Xiao Chen, dia berkata, "Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa mendapatkan api dewa palsu. Mengapa kamu melakukan ini, menyinggung kita semua?" Itu benar. Jika kamu bersedia, tempat ini dipenuhi dengan perkakas jiwa. Selama kamu bersedia menyerahkan api dewa palsu, kami akan bekerja sama dan membantu kamu mematahkan batasan pada perkakas jiwa. Mengapa harus begitu keras kepala? Setelah Yan Ze berbicara, seorang yang mulia suci lainnya menimpali. Pada saat ini, Yang Mulia Rubah Perak berkata, "Junior, kami salah karena ingin membatasi tubuhmu sebelumnya. Kami bisa memaafkanmu karena membunuh bawahan kami. Selama kamu bersedia mengeluarkan api dewa palsu untuk kami juga dapat memenuhi salah satu permintaanmu." Banyak suara segera menimpali. Berbagai yang mulia suci semuanya menyatakan bahwa selama Xiao Chen bersedia, mereka dapat melupakan masa lalu dan bekerja sama untuk membantu Xiao Chen mematahkan batasan pada alat jiwa apapun yang diinginkannya. Xiao Chen menatap api yang memancarkan cahaya ilahi di pilar batu. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Api dewa palsu milik siapapun yang mampu. Jika kalian semua dapat bersaing untuk mendapatkannya, mengapa aku tidak?" Seperti kata pepatah, jika obsesi seseorang tidak terselesaikan, itu akan menjadi penghalang mental. Namun, jika seseorang terus-menerus mengingatnya, pada akhirnya akan ada respons. Raja Bajak Laut Darah Merah Senior, apakah aku benar? Sepertinya Xiao Chen tidak mendengar berbagai janji dan godaan yang ditujukan padanya. Dia hanya menatap api dewa palsu itu, tampak seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Namun, seolah-olah membalas Xiao Chen, api dewa palsu itu meredup secara signifikan. Spanduk perang darah merah yang berkibar di sisi Xiao Chen perlahan berhenti, dan auranya yang kuat melemah. Tidak, itu tidak benar. Ini adalah balasan api dewa palsu kepada Xiao Chen, memberitahunya bahwa dia salah. Setelah tertegun beberapa saat, Xiao Chen memperlihatkan senyum tipis, dan mata serta pikirannya agak jernih. Pada saat ini, dia mengingat obsesinya, mencari bulan. Setelah mendapatkan balasan api dewa palsu, Xiao Chen tiba-tiba mengerti banyak hal. Ada banyak hal di dunia ini yang semakin seseorang peduli padanya, semakin erat seseorang memegangnya, semakin itu akan seperti pasir yang bocor melalui jari-jari seseorang, lolos dari genggaman dan kendali seseorang. Di masa lalu, Xiao Chen terus merasa bahwa dia harus lebih kuat dari bakat luar biasa dari alam seribu besar sebelum dia layak untuk bertemu Liu Ruyue. Oleh karena itu, obsesinya tidak dapat diselesaikan, dan dia terus memikirkan warisan Raja Bajak Laut Darah Merah, berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang perlu dia dapatkan untuk bertemu Liu Ruyue. Semakin Xiao Chen peduli tentang hal itu, semakin dalam iblis hatinya. Bahkan jika dia mendapatkan api dewa palsu, dia masih akan meragukan kekuatannya, merasa bahwa dia tidak layak untuk mencari Liu Ruyue dan akan terus-menerus mengejar kekuatan yang lebih besar seperti iblis.
Jika itu benar-benar terjadi, dia mungkin memulai jalan yang tidak dapat kembali. Ketika Xiao Chen akhirnya bertemu Liu Ruyue, dia mungkin hanya melihat orang asing yang dikenalnya dan bukan dirinya. Pada akhirnya, itu akan seperti air yang perlahan bocor keluar dari tangannya. Dengan pukulan seperti itu, mungkin Xiao Chen akan menjadi seperti Kaisar Biru Langit dari dulu, benar-benar jatuh ke dalam dao iblis, tidak mengenali keluarganya, membunuh tuannya, membunuh kekasihnya. Orang ini tertawa di satu saat dan mengerutkan kening di saat berikutnya. Apakah dia berubah menjadi orang bodoh? Itu mungkin saja. Sulit untuk menghindari beberapa kecelakaan ketika berkultivasi ganda Buddhisme dan Dao Iblis. Tidak mengherankan jika dia berubah menjadi orang bodoh. Haruskah kita mengambil kesempatan ini untuk menekannya? Saat ini, dia tampak gelisah. Akan sangat mudah untuk menekannya. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya apakah Xiao Chen sudah gila, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Namun, kali ini, tawanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kelegaan dari semacam pelepasan, semacam mendapatkan pencerahan dan berbalik dari jalan yang salah. Sementara Xiao Chen tertawa, dia melihat ke arah api dewa palsu dan berteriak, menggunakan semua vital ki-nya, namaku Scarlet Blood. Aku memiliki tubuh dari besi merah dengan darah yang sangat panas. Suara Xiao Chen menggelegar, bergema di sekitarnya. Saat semua orang berdiri di sana, tercengang dan tidak yakin, suara yang bergema dan bahkan lebih keras terdengar di ruang yang luas ini. Kedengarannya tua, hikmat, dan menggugah, seperti telah melakukan perjalanan melalui waktu dan ruang. Itu membawa darah panas saat dengan bersemangat menjawab Xiao Chen, selama separuh hidupku, aku mengalami pasang surut, tunawisma dan sengsara, selama separuh hidupku, aku tak tertandingi, bepergian tanpa rasa takut. Suara itu menembus jauh ke dalam darah, tulang, dan jiwa. Suara itu terdengar berdarah panas dan sombong. Itu luas dan kuat, bergema tanpa henti di tempat ini. Setelah suara itu terdengar, Xiao Chen tampak sangat bersemangat. Menggunakan suara dari daging dan jiwanya, dia menjawab, tubuhku seperti pedang, dipenuhi dengan kesombongan yang kuat dan pantang menyerah, hatiku seperti matahari dan bulan, bersinar terang selama 10.000 tahun. Suara itu tertawa dan berteriak, perawakanku seperti gunung, membentang puluhan ribu kilometer, mataku seperti banyak bintang, membuat langit bersinar terang seperti siang, bukan malam. Tiba-tiba, awan-awan iblis di langit berkumpul dan berubah menjadi tangan raksasa. Raja Bajak Laut Darah Merah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dan sebuah suara nyaring terdengar, aku menutupi langit dengan satu tangan. Boom! Cahaya menghilang dari dunia. Begitu gelap sehingga tidak seorang pun dapat melihat tangan mereka setelah mengulurkannya. Banyak yang mulia suci bahkan tidak dapat melepaskan energi mental mereka. Mereka semua menjadi buta, seperti orang-orang biasa di malam yang gelap. Namun, kata-kata, aku menutupi langit dengan satu tangan, terus bergema di telinga mereka. Tidak lagi tertawa, Xiao Chen hanya memegang Scarlet Blood War Banner di sampingnya dan menjawab suara yang bergema di mana-mana, dan jadikan diriku seorang kaisar bersama yang lain. Kemudian, dia mengangkat Scarlet Blood War Banner ke langit. Melakukan hal itu tampaknya menarik kekuatan dewa palsu, yang kemudian membakar tubuhnya. Xiao Chen berubah menjadi satu-satunya sumber cahaya di dunia kegelapan tak terbatas ini.